Assalamualaikum. Tersesat oh tersesat. Beb, nanya Beb, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya Beb. Ini agak cukup menantang juga ini. So ada orang open BO maksudnya ini apa? Ini kalau saya tahu dikira saya apa? Prostitusi online. Prostitusi online. Ya. Oke. Booking out gitu istilahnya. Prostitusi online ya. Katanya kalau masih rezeki. Terus kenapa orang yang prostitusi online malah banyak duit gitu? Nah, jadi gini. Memang jelas dalam Al-Qur'an misalnya surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ketakwaan dan keimanan itu memberikan kita rezeki. Ya. Cuma Anda harus pahami sejatinya itu yang dimaksud rezeki apa. Kemudian apakah kekayaan juga pasti rezeki? Pertama ya, kekayaan, harta itu belum tentu rezeki. Dia bisa jadi bencana. Karena misalnya ada yang namanya istidraj. Orang yang Allah sengaja tambahin kekayaan karena dia sombong, ditambahin lagi makin sombong, makin sombong malah tambah kekayaan. Ditambahin kekayaannya sama Allah biar makin sombong, makin dia tersesat. Oh gitu. Jadi di istidraj. Jadi kaya itu kaya harta belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu bencana. Bisa jadi itu suatu istirjot tadi nanti suatu hari kualat katanya. Kualat ya. Dan kemudian juga bisa jadi kekayaannya nggak bikin dia bahagia. Memang kaya banyak tapi uang. cerai sama istrinya. Kaya tapi punya anak Darmanto. Kaya tapi punya ibunya Darmanto. Masa sobutek dia? Dia kan iya. Kaya tapi uang. Makan daging nggak bisa, kolesterol. Makan manis diabetes. Anjir. Kemudian menikmati subuh udara segar nggak bisa, kena COVID. Iya sih. Padahal dia kaya. Maksudnya dia kaya, dia bisa beli. Bukan kaya, maksudnya secara secara data ya dia banyak uang. Banyak uang. Belum tentu itu rezeki ya. Iya. Nah, yang kedua juga soal rezeki. Rezeki itu tidak ada kaitan langsungnya sama uang. Rezeki itu bisa bentuk kesehatan. Kemudian rezeki paling utama kalau kita adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian banyak rezeki anak yang baik, anak yang nggak kayak Darmanto. Itu rezeki. Kan iya. Kemudian orang tua yang baik, orang tua gitu. Baik, masaknya enak gitu ya. Iya, orang tua yang tidak durhaka, itu rezeki. Artinya rezeki juga banyak. Jadi Anda jangan iri kepada yang open BO itu. Ya. Dia banyak duitnya bukan jaminan itu rezeki. Orang yang miskin bisa jadi itu rezekinya luas. Karena dengan kemiskinannya tapi dia merasa cukup, qanaah. Kemudian dia bisa mengisi waktunya dengan ibadah dan keluarga. Akhirnya hidupnya bahagia. Jadi tolak ukurnya yang diperbaiki. Bukan dari banyaknya duit ya. Bukan dari banyaknya. Tapi rezeki ya bisa dari keberkahan hidup, kesehatan. Itu mungkin zaman sekarang ngomongin kayak kebahagiaan keluarga itu kayak masa ini termasuk rezeki, seakan-akan udah dilupakan karena seakan-akan udah materialistis banget ya. Dan akan ingat kalau keluarganya udah gak ada nanti. Ibunya dianggap biasa, tapi ketika gak ada ibunya dia baru tahu itu rezeki. Iya. Oke. Jadi ya diperbaiki itunya sama dia. Tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya dan juga ini Torik ini kenapa jadi iri kepada prostitusi online? Nama Anda Torik. Mungkin sedikit ada pertanyaan nih, Beb. Ada dari seorang pemuda tersesat dari Kamerun waktu itu aku baca. Ngobrolin sholat husu nih ya. Kalau sholat husu, lagi sholat, kepikiran porno, batal nggak, Beb? Ada, Beb. Ada teman saya, Beb. Bukan saya, Beb. Ada waktu itu dia cerita. Kalau sholat ya, tiba-tiba kepikiran porno, dan kadang ada yang naik sedikit, Beb. Gimana tuh, Beb? Maaf nih, ada teman saya dari Senegal. Tapi itu real, emang beberapa nanya. Ada yang nanya begitu ya? Iya. Sebenarnya kalau tidak sampai menyebabkan keluarnya sperma, ya sholatnya tetap sah. Oh, sah ya. Tapi pahala Anda tergadaikan, pahala sholat Anda. Karena sholat itu kan tujuan utamanya adalah untuk berzikir, mengingat Allah. Anda udah gak mengingat Allah, malah mengingat hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Anda jadi pahalanya bisa sah sholat, dan itu kacau banget gitu.
Bahkan di saat sholat aja terpikirkan Nah, porno. itulah kacau. Apalagi di luar sholat. Anda pahala minta ke Pornhub sana itu. Artinya kan orang tuh kalau kumpul sama tukang minyak ikut wangi. Anda lagi sholat kok jadi nggak ikut jadi baik Iya, pikirannya iya, kan iya. harus. Jadi- ya minimal netral lah. Iya. Jangan negatif. Kalaupun nggak positif minimal Kalau ada netral. pikiran itu pentalin aja ya. Iya. Fokusin ya. Iya makanya sebaiknya sebelum sholat mempersiapkan diri. Kemudian Baca doa meluruskan dulu. pikiran. Iya, iya. Ya langsung datang. Halo Akbar. Jangan gitu ya. Bang Muslim, tanyain ke Habib Ja'far, kan hisap ganja hukumnya haram. Seumpama kita nongkrong terus teman kita ada yang ngisap ganja, kan kita otomatis kena asapnya. Apakah kita dosa? Jadi misalnya temennya Mas Kevin ini ada yang menghisap ganja, terus kena asapnya ke dia. Itu gimana hukumnya? Enggak, kok dia Kebanyakan pertanyaan nih selalu bilang temennya. temennya? Jangan-jangan dia. Mas Kevin, Adinata, Anda jangan bawa-bawa teman Anda. Tapi kalau Anda memang beneran teman Anda menghisap ganja, Anda jangan khawatirin dosa. Takut polisi dulu. Berarti kan Anda, tongkrongan Anda udah diincer Anda, bro. Dan kalau teman Anda ditangkap, Anda jadi cepu gara-gara itu. Kan polisi jadi tahu, berarti temannya Kevin Adinata memakai, ya kan? Tapi gimana, Bib? Hukumnya, Bib? Iya, hukumnya ketika Anda sengaja duduk dengan Ya. orang yang menghisap ganja Ya. dan kemudian Anda menghirup, ya dosa juga. Karena ikut menikmati. Ikut menikmati hal-hal yang haram. Oh iya iya. Kemudian prinsipnya itu kan orang itu dalam Islam berkumpullah dengan orang-orang soleh. Anda dalam memilih pergaulan, dalam memilih teman, itu harus teman-teman yang baik. Yang baik ya. Karena Anda kalau kumpul dengan penjual minyak wangi, Anda ikut Kena wanginya. Ibaratnya gitulah. Nah, tapi apakah kita harus kumpul sama orang baik terus? Ya enggak. Boleh kumpul sama orang yang enggak baik. Ya. Pengisap ganja, peminum khamar, enggak apa-apa. Boleh, Tapi konteksnya boleh. Tapi konteksnya kita mengajak dia untuk kepada kebaikan. Jadi ketika kumpul sama orang baik, Anda konteksnya melakukan kebaikan bersama atau mengambil Hikmahnya ya. hikmah kebaikan dari orang yang Anda kumpuli. Tapi kalau kumpul sama orang jelek, seharusnya Anda yang mengajak dia agar gak ngisep ganja, bukan malah Anda yang menjadi peganja pasif. Peganja pasif. Gisif. Giting pasif. Enggak, kalau Anda mungkin kalau kena asapnya terus Anda aduh. Gitu ya mungkin tidak dosa karena dia enggak, berusaha. kumpul ngapain? Ada orang sedang ganja, ngapain dia Nah, dikumpuli? Iya juga ya. Iya. Iya iya, dan udah tahu kan mana teman-teman yang Kecuali dia sedang tidur. Oh. Dia sedang tidur sendiri, tiba-tiba temannya masuk, kemudian ganja ini artinya tidur tidak dikenai hukum. Tidak dia. kena hukum. Tapi Kalau Anda bangun, apalagi Anda kena asapnya nggak pergi malah. Iya. Nah. Malah menikmati berarti Anda dosa juga. Iya, dosa Meskipun Anda tidak menghisap. juga. Meskipun tidak menghisap. Oke, jadi buat Mas Kevin Adinata, silakan buat BNN dan Jatanras dan juga 86 diincer Mas Kevin Adinata, Instagramnya kefta.in. Nih Mas, kepada Jatanras 86, The Police, FBI, BNN, silakan semua ditangkap atau di DPO dulu. Biar dia tidak berteman lagi dengan itu.